ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kesempatan pagi yang berbahagia ini, pagi yang barokah di hari Jumat. Allah masih memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita. Kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Kenikmatan yang Allah pun tidak butuh balasan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Cuma satu yang Allah sampaikan kepada kita, agar supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, orang yang senantiasa menjadi hamba yang berterima kasih kepada Zat yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita sampai hari ini. Maka sudah selayaknya dan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini juga sampai kepada keluarga besar beliau, istri-istri beliau, para sahabat, kemudian juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang masih istiqomah, masih rutin dalam menjalankan sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kesempatan pada pagi hari ini setelah minggu kemarin Imlek ya, libur Imlek, insya Allah ada beberapa nasihat, yang nasihat ini sebenarnya juga nasihat untuk diri kami pribadi yang masih butuh nasihat, dan mudah-mudahan ini juga bisa diambil pelajaran bagi panjenengan semuanya yang hadir di sini, agar apa, senantiasa tujuan hidup kita itu terarah. Karena sekali lagi terkadang kita itu pada saat sudah beraktivitas dalam masalah duniawi, seringkali akhirat itu disepelekan kemudian dilupakan, atau bahasanya untuk akhirat itu hanya turahan saja kalau bahasa Kendal kita. Nek kelingan ya dilakukan, nek misalkan sempat ya dilaksanakan, kalau enggak ya lebih sering lupanya kan gitu. Makanya mudah-mudahan dari kajian-kajian yang dirutinkan setiap Jumat sekali ini memang menjadi salah satu ikhtiar, menjadi salah satu usaha kita untuk tidak lepas dari tujuan. Kalau bahasanya, kalau misalkan kita itu sering mendengar orang yang suka naik gunung, muncak, itu kalau tidak sesuai dengan arah yang ditujukan oleh guidance atau petunjuk arah, pasti dipastikan tersesat. Wong terkadang mengikuti arah saja itu banyak yang tersesat. Sedangkan Islam itu arahnya sudah jelas. Kalau misalkan kita sudah keluar dari arah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, jangan berharap tujuan kita ke surga itu dapat. Bahkan malah bisa jadi malah tujuan kita malah hari ini
mendekati neraka ini yang patut kita hindari. Sehingga dari kajian-kajian seperti ini, majelis-majelis ta'lim seperti ini menjadikan diri kita itu semakin paham betul bahwa oh ternyata selama ini tujuan saya ada yang keliru, aktivitas saya ada yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu konsekuensi iman bagi seorang hamba Allah itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama yang lebih memperhatikan tentang masalah hati, masalah tazkiyatun nafas, kebersihan hati kita. Beliau menyampaikan, kenapa kok dosa itu harus ditinggalkan oleh kita sebagai seorang muslim? Kenapa maksiat itu harus ditinggalkan? Dan itu ternyata memang menjadi konsekuensi bagi seorang mukmin, sebagai seorang muslim, bahwa kalau kita beriman kepada Allah, maka perintah Allah itu dua: jalankan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Kata beliau, kenapa harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah? Satu, kata beliau, maksiat, dosa itu pasti membawa keburukan. Dan ini hampir terbukti 100%. Satu keburukan sekecil apapun, satu kemaksiatan dosa sekecil apapun, itu akan membawa keburukan. Minum-minuman keras membawa kebaikan? Ada kebaikannya enggak Bapak Ibu? Ada. Penghangat badan, penghilang stres. Bener? Iya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan ada manfaatnya, tapi lebih kecil daripada mudorotnya. Itu minuman keras. Quran menyampaikan ada manfaatnya, tapi manfaatnya itu lebih kecil daripada keburukannya. Bisa menghangatkan badan, apalagi kalau misalkan orang yang pelayaran itu udah, bahasanya itu udah menjadi sesuatu yang wajib, walaupun ada alternatif lain, jahe anget, kemudian madu dan lain sebagainya sebagai alternatif. Tapi memang ada manfaatnya, cuma kecil. Tapi dampak buruknya itu lebih berat, lebih besar daripada manfaatnya. Itu minuman keras. Jadi kalau misalkan dulu saya itu punya, waktu masih menjadi guru itu, banyak kasus murid yang suka minum minuman keras itu. Kelihatan dari pola pikirnya saja itu sudah rusak. Ditanya cita-citanya itu sudah nggak punya cita-cita ke depan. Dia hanya menikmati hari ini. Malam Ahad, malam Minggu, tongkrongan, kemudian minuman keras sampai malam, sampai pagi. Berangkat sekolah, wis sudah nggak mau mikir pelajaran itu nggak penting. Jadi sudah otaknya itu udah kayak mati. Dan itu memang hasil dari salah satu dari keburukan minum-minuman keras. Atau dosa apa lagi lah yang paling simpel, pokoknya misalkan kita melakukan dosa kemudian dampak buruknya ada nggak? Pasti, hampir semuanya apa yang dilakukan kemaksiatan kita kepada Allah memiliki dampak buruk. Zina misalkan, ini Masya Allah, mudah-mudahan kita terhindar. Zina itu malah dampak buruknya itu langsung, bahkan tidak untuk dirinya. Kalau orang yang suka berzina, mohon maaf, orang yang suka melakukan hubungan seksual dengan yang bukan, yang halal, itu tidak cukup dirinya yang mendapatkan keburukan, tapi keturunan. Ini hati-hati. Jadi orang tua yang mohon maaf sukanya itu melakukan hubungan di luar nikah, sudah punya istri, sudah punya keluarga, masih mencari yang lain, dampaknya itu kepada anaknya. Anaknya itu nanti kebanyakan akan meniru. Mau dipakai model cara apapun untuk mensolehkan atau mensolihahkan anaknya, itu akan dampaknya kepada keturunan. Kalau nggak anaknya, cucunya, terus sampai ke bawah. Makanya zina itu masuk dalam posisi dosa yang masuk dalam dosa keturunan. Dampaknya ngeri sekali. Makanya kata beliau, yang pertama ini memang memiliki dampak keburukan setiap apapun maksiat yang dilakukan oleh hamba Allah. Kemudian yang kedua, ini yang juga menjadi malah salah satu
evaluasi bagi diri kita masing-masing. Semakin kita banyak bermaksiat kepada Allah, semakin kita banyak berdosa kepada Allah, melakukan dosa setiap hari kepada Allah, maka disitulah kemudian Allah akan mencabut kenikmatan dalam beribadah. Nanti dicek sendiri-sendiri. Dan ini terasa betul. Saya sudah pernah mengalami ini. Semakin kita menikmati maksiat, maka semakin Allah itu mencabut kenikmatan kita dalam beribadah. Sebagaimana ada salah satu orang yang pada saat memiliki masalah keluarga kemudian meminta petuah kepada Imam Asy-Syafi'i. Wahai Syekh, datang menemui Syekh Imam Asy-Syafi'i, saya punya istri, tapi kok saya nggak punya rasa cinta sama sekali. Padahal istri saya itu cantik. Pada awal saya menikah itu menjadi bahasanya itu primadona. Tapi dari menikah sampai hari ini tuh saya kayak kok tidak memiliki rasa cinta kepada istri saya. Apa yang harus saya lakukan wahai Syekh kan itu? Apa jawaban Imam Asy-Syafi'i? Wahai saudaraku, coba 1 bulan ini kamu tundukkan matamu dari melihat wanita lain. Cuma itu tok. Suruh pulang. Kamu jaga pandanganmu dari melihat wanita atau istri orang lain atau wanita lain yang bukan mahrammu, bukan keluargamu, bukan istrimu. Maka setelah 1 bulan berlalu, kemudian laki-laki itu datang kepada Imam Asy-Syafi'i, wahai Syekh, Masya Allah, ternyata hari ini saya sudah sangat-sangat rasa cinta saya kepada istri saya itu mulai tumbuh bahkan lebih kuat wahai Syekh. Ternyata dampak dari saya, kalau bahasa kita tuh matanya jelalatan, itu ternyata mengurangi rasa cinta kepada pasangan masing-masing di rumah. Dampaknya ngeri ternyata. Sampai akhirnya dia merasakan kenikmatan, keharmonisan, bahkan cintanya kepada istrinya itu semakin kuat. Kenapa? Meninggalkan pandangan kepada wanita lain, maksiat kepada wanita lain walaupun cuma melihat. Walau cuma memandang, melirik, atau bahkan ya cari-cari perhatian misalkan seperti itu. Bahkan ada salah satu cerita seseorang yang sudah menikah sampai beberapa lama itu belum pernah menyentuh istrinya, laki-laki ini. Dia itu merasa ogah, tidak mau menyentuh sama sekali. Dalam artian masalah hubungan suami istrinya itu dia tidak mau. Kemudian setelah dicek, setelah ditelusuri, ternyata laki-laki ini sebelum menikah sukanya doyan perempuan, sukanya melakukan hubungan seksual di luar nikah. Bahkan pada saat beliau menikah, dia menikah sampai setelah menikah masih melakukan hubungan dengan wanita lain. Sehingga apa? Allah mencabut cinta, Allah mencabut sesuatu yang halal kepada istrinya, dan dia lebih menikmati dosanya. Merasa jijik melihat istrinya. Karena apa? Dia sudah terbiasa dengan maksiat kepada wanita lain. Dan ini adalah bukti nyata. Seseorang yang Allah cabut kenikmatannya dalam beribadah karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dampaknya terasa banget. Makanya kalau dahulu itu pada saat orang-orang yang beriman itu banyak curhat kepada para syekhnya, pada para kiainya. Salah satu kisah di mana ada seseorang yang dia itu susah banget untuk sholat malam, sholat tahajud atau sholat lain. Kemudian bertanya kepada salah satu ulama, wahai Syekh, kenapa kok saya itu susah banget sholat malam ya? Berat banget. Yuk lilir tapi tidur lagi. Yuk bangun tapi cuma ke belakang, pipis kemudian keringkel lagi. Pakai selimut lagi, tidur lagi. Berat sekali untuk melaksanakan sholat malam. Kenapa ya Syekh? Kenapa wahai Kiai? Apa jawabannya? Simpel. Kemaksiatanmu di siang hari menghalangimu untuk bisa sholat malam.
Jawabannya cuma itu. Dosa kita di siang hari membuat diri kita itu berat untuk sholat malam. Dan itu ternyata betul. Makanya memang tidak salah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyampaikan bahwa kemaksiatan, dosa ini bisa mencabut kenikmatan kita dalam beribadah. Kenapa hari ini kita itu lebih suka musik daripada Quran? Ini silakan nanti dicari. Ngopo yo? Mendengarkan musik itu terasa indah, Pak. Malah bisa apa ya? Kayak fly gitu. Nikmat banget, apalagi kalau misalkan dangdutan, Pak. Oh, masya Allah, Pak. Baru dengar musiknya saja itu tangan ini gerak sendiri kan gitu. Ya. Jari ini nunjuk sendiri, goyang-goyang gitu. Baru mendengarkan musik kan gitu. Tapi giliran mendengarkan Quran panas rasanya. Wah, ini bahaya ini. Jadi kita kayak setan berbentuk manusia kan gitu. Mendengarkan Quran panas, mendengarkan musik nikmat. Nah, ini hati-hati. Saya nggak menuduh loh ya, yang merasa saja maksudnya. Saya dulu juga sama, pada saat masih menikmati musik, betul, terasa nyaman banget. Apalagi kalau syairnya itu pas dengan keadaan diri kita. Wah, kayak luar biasa. Jadi antara maksiat dengan taat ini nggak bisa bercampur. Nanti akan ada yang menjadi pemenang. Kalau maksiatnya lebih dominan, maka dosa itu nanti akan lebih dominan, lebih dinikmati. Tapi kalau ketaatan lebih dominan, maka ketaatan ini yang nanti akan lebih dinikmati oleh hamba Allah. Dan ini kembali kepada diri kita. Pelan-pelan, memang berat. Karena surga itu berat. Surga itu mahal. Tidak bisa kita itu pingin masuk surga semudah yang kita bayangkan, seperti membalik telapak tangan. Tidak bisa. Maka hari ini patut kita bisa mencoba untuk kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau saya sebenarnya itu lebih simpel. Kalau kemarin pertemuan yang sebelumnya saya sampaikan, carilah minimal satu saja amal soleh yang menjadi sesuatu yang kita rutinkan. Misalkan belum banyak, minimal satu saja kita itu memiliki amal soleh. Teringat pada saat Rasulullah itu bermajelis seperti ini habis subuh. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Maka ada salah satu sahabat yang ngacung, Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kemudian siapa yang hari ini sudah bersedekah? Kembali lagi Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah baca Quran? Abu Bakar mengacung lagi, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mendoakan sahabatnya? Kembali lagi Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Hampir seluruh amal baik yang ditanyakan oleh Rasulullah diborong oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau menjadi salah satu sahabat yang kata Rasulullah bisa masuk pintu surga dari manapun. Pintu sedekah dia bisa, pintu zakat dia bisa, pintu jihad dia bisa, pintu sholat dia bisa. Semua pintu yang Allah siapkan untuk surga, di dalam surga itu Abu Bakar bisa masuk semua. Pertanyaannya kepada kita hari ini punya amal spesial apa? Nah, ini harus segera dipatenkan untuk kita. Ada beberapa contoh ya. Sedekah pagi. Bahasa sedekah pagi itu waktu yang paling mudah itu adalah habis subuh. Habis subuh sampai jam 6-an itu waktu yang terbaik. Tapi kalau misalkan enggak, intinya itu sebelum zuhur. Itu waktu yang lebih baik. Kalau enggak mentok, minimal sehari itu kita sedekah. Berapa? Berapapun sesuai dengan kemampuan kita. 500 rupiah silahkan. Kalau hari ini di Lazis NU itu juga ada kota NU itu ya, Kenceleng. Di Muhammadiyah itu juga ada Kenceleng. Di tempat kami Kolbun Salim itu juga ada kotak Kenceleng. Yang itu dititipkan kemana? Ke kaum muslimin. Untuk apa? Membiasakan sedekah. Dan itu sebenarnya itu bukan untuk lembaga yang menitipkan, tapi sebenarnya itu untuk diri kita masing-masing. Dan nanti akan merasakan hebatnya, dahsyatnya sedekah. Insya Allah sudah kita rasakan betul. 500 setiap pagi
kelintung. Paling sebulan dapat berapa? 15.000. Tapi itu sebagai salah satu ikhtiar kita untuk setiap hari sedekah. Nanti akan meningkat Rp1.000, Rp2.000, bahkan di donatur kami ada yang sehari itu sudah di angka 20.000 setiap hari. Padahal kerjaannya itu bisa dikatakan ojol ya, online, yang setiap hari itu nggak nentu. Tapi dia itu sudah rutin setiap hari itu minimal di angka 10.000 sampai 20.000. Itu kalau sehari 20.000, satu bulan 2 kali 3, 600.000. Apakah semakin miskin? Tidak. Bahkan dia itu sudah semakin cukup. Walaupun hitung-hitungan gajinya, ya Allah gaji sekian, nek diambil 600.000 per bulan itu sudah sangat kurang. Tapi ternyata apa? Dia tidak mengalami kekurangan. Allah cukupkan. Karena ini adalah salah satu dahsyatnya sedekah. Itu paling ringan, Rp500. Kalau mau diambil silakan, itu menjadi salah satu alternatif. Kalau enggak, Pak, saya untuk hitung-hitungan uang kayaknya berat, Pak. Ya udah ganti, sholat duha 2 rakaat saja per hari. Misalkan berangkat pabrik itu jam 7, berarti jam setengah 7, jam 6 itu sudah bisa masuk sholat duha. 2 rakaat saja sebelum berangkat, kemudian sholat duha, berangkat kerja. Bismillah, ya Allah, saya niat bekerja. Wah, terlalu berat, Pak, ribet, Pak, 5 menit lumayan, Pak, repot misalkan itu. Ya sudah, kalau nggak mampu, jaga wudhu. Coba ini yang sebelum berangkat berwudhu dulu, coba tunjuk tangan, coba. Ada nggak sebelum berangkat kerja ke sini kemudian berwudhu dulu, atau hari ini saat ini masih dalam keadaan wudhu? Coba tunjuk tangan. Masa nggak ada satupun? Padahal wudhu tok loh ya. Nah, dan ini harus dipraktekkan. Nanti silakan Pak Kumoro kemarin menyampaikan ilmu yang sudah disampaikan, dipraktekkan walaupun pelan-pelan kan gitu. Jaga wudhu itu salah satu contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Beliau masuk ke mimpinya Rasulullah, kemudian terompahnya, sandalnya itu sudah terdengar di surga. Kemudian ditanya sama Bilal, wahai Bilal, apa yang membuat engkau itu memiliki amal spesial apa? Kenapa kok terompahmu itu sudah terdengar di surga? Apa jawaban Bilal? Saya cuma menjaga wudhu ya Rasulullah. Menjaga wudhu tok. Nggak harus mengeluarkan uang, ya, malah menghilangkan ngantuk kan gitu. Jaga wudhu saja itu ternyata bisa membuat dirinya itu masuk surga. Dan nanti di akhirat orang-orang yang senantiasa menjaga wudhu, kata Rasulullah, wajahnya itu bersinar. Makanya nanti kalau kita tuh sampai di pembahasan, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa sampai di pembahasan haud atau telaga Al-Kautsar yang disiapkan oleh Rasulullah, yang itu Rasul itu berdiri di telaga tersebut, kemudian nanti akan memilah dan memilih kita. Silakan fulan mampir, silakan kamu mampir. Itu salah satu ciri yang bisa dilihat oleh Rasulullah itu adalah pancaran wajahnya dari wudhu. Jadi nah kita jarang wudhu, mohon maaf, walaupun wajah kita tuh putih kayak Cina, mohon maaf, nggak ada sinarnya di sana. Tapi kalau misalkan hari ini kita mohon maaf hitam, kelenteng ya, kayak orang negro, tapi suka jaga wudhu, di sana itu cerah, kemudian bercahaya, kemudian nanti akan dimintakan oleh Rasulullah, silahkan mampir minum. Dan kemarin saya sampaikan, siapa yang menengguk satu tegukan saja di telaga Al-Haud, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Masya Allah. Jaga wudhu saja itu luar biasa, bukan sesuatu yang ringan. Ternyata kalau nggak terbiasa juga berat. Tapi kalau sudah terbiasa enak. Makanya kalau kita misalkan di Qalbun Salim itu sudah membiasakan sebelum berangkat sudah dalam keadaan wudhu. Batal nyampe kantor wudhu lagi, jaga wudhu. Jadi namanya menjaga wudhu itu bagaimana caranya 24 jam itu kita dalam keadaan wudhu. Sehingga nggak repot misalkan pas waktu sholat sebenarnya itu nggak perlu wudhu lagi, nggak perlu karena kita masih belum batal. Yang perempuan juga nggak repot lagi kalau misalkan sudah dalam keadaan wudhu, misalkan mau sholat tinggal pakai mukena, sholat langsung. Dan ini menjadikan apa? Kita itu lebih nyaman. Kita nggak tahu ya, apalagi kalau misalkan di pabrik. Kemarin murid saya itu ketiban besi katanya di pabrik sampai memar tapi nggak sampai patah gitu kan.
Itu kecelakaan kerja yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Itu masih selamat. Terkadang ada sampai, mohon maaf, kecelakaan kerja yang kita berdoa mudah-mudahan tidak sampai kepada keadaan seperti itu, sampai mohon maaf harus meregang nyawa. Pertanyaannya, pada saat kita itu bekerja dalam keadaan berwudu dengan bekerja dalam keadaan tidak dalam keadaan wudu, kemudian ditakdirkan oleh Allah meninggal di tempat kerja tersebut, maka kebaikan yang kita dapatkan adalah orang yang meninggal dalam keadaan posisi berwudu. Dia masuk dalam posisi salah satu ciri husnul khotimah. Kenapa? Dia bekerja untuk mencari ma'isyah, untuk mencari penghidupan untuk keluarganya, dan itu jihad luar biasa. Dia berangkat dalam keadaan wudu, meninggal di tempat kerja dalam keadaan berwudu, husnul khotimah insyaallah. Tapi kalau misalkan dia itu sudah mikirnya itu penting saya berangkat dapat gaji, nggak ngurusi wudu, jedet jatuh meninggal, udah sia-sia. Sama-sama mati di tempat kerja, tapi nanti di akhirat berbeda. Banyak sekali amalan-amalan sholat, jaga wudu, sedekah, kemudian sholat duha. Sholat duha itu sebenarnya itu juga sebagai salah satu sedekah kita, karena kita tuh memiliki 360 ruas. Kata Rasulullah, sedekahi 360 ruas ini dengan 2 rakaat duha. Setiap hari kita harus sedekah karena kita memiliki 360 ruas yang harus disedekahi. Dikasih dengan 2 rakaat saja, kata Rasulullah, itu sudah cukup. Ada sholat sunnah, ada zikir, ini juga sama. Zikir ini, Masya Allah, kalau misalkan ada salah satu cerita di zaman Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu salah satu imam besar, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Malik. Imam Ahmad ini ternyata tukang batu. Imam besar tapi ternyata kerjanya itu tukang batu, sampai tangannya itu kapalan kalau bahasa kita ya. Suatu saat beliau itu setelah bekerja kemudian capek, akhirnya harus bahasanya itu mampir di salah satu masjid. Nah, qadarullah di masjid itu satpamnya galak bahasanya gitu. Dia masih istirahat di emperan masjid, kemudian diusir. Jangan tidur di sini, ini bukan tempat tidur. Jangan di sini, di luar. Dia keluar masjid, di emperan masjid masih diusir lagi. Jangan di masjid sini, silakan keluar kalau misalkan mau tidur. Maka di situ kemudian ketemu dengan salah seorang pembuat roti. Melihat ini kok kayaknya orang bukan orang sini, kecapean. Akhirnya, Pak, monggo mampir ke rumah saya saja, istirahat di tempat saya. Maka kemudian Imam Ahmad mengikuti pembuat roti itu, kemudian istirahat di rumahnya. Silakan monggo Pak, jenengan ini minum makanan, setelah misalkan mau istirahat silakan istirahat, saya tak melanjutkan ngadoni roti. Maka Imam Ahmad istirahat, tapi orang ini nggak tahu kalau misalkan itu adalah Imam Ahmad, artinya orang asing. Maka pada saat Imam Ahmad ini masih istirahat, kemudian sang pembuat roti ini mengadon roti, kemudian ada lafal zikir yang dilakukan oleh pembuat roti ini. Apa zikirnya? Istighfar. Astagfirullah. Ngadoni sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad penasaran, loh ini orang kok ngadoni roti dengan seringkali baca istighfar. Akhirnya terbangun kemudian bertanya, wahai fulan, mohon maaf saya mau tanya, kenapa Anda itu setiap kali ngadoni kok beristighfar? Apa manfaatnya istighfar kan gitu? Maka apa jawaban si ngadon kopi ini, roti ini? Beliau menyampaikan, wahai saudaraku, semenjak saya itu melazimi, merutinkan istighfar setiap saat, setiap kali aktivitas saya, maka Allah mengabulkan segala yang saya minta. Apa yang saya minta itu dikabulkan semuanya oleh Allah, kecuali satu yang belum dikabulkan oleh Allah, kata orang yang ngadoni roti ini. Apa itu, kata Imam Ahmad, penasaran. Satu doa yang selama ini saya minta kepada Allah, ya Allah, saya itu ingin bertemu dengan Imam Ahmad, imam besar, imam yang selama ini terkenal dengan ilmunya. Saya ingin ketemu langsung dengan beliau, ingin mencari ilmu langsung dengan beliau.
Disitulah kemudian Imam Ahmad menangis kan. Ya Allah, ternyata hari ini saya itu dipenggokkan oleh Allah untuk ketemu dengan orang yang selama ini berdoa ingin ketemu dengan saya gara-gara istighfar. Astagfirullah, simple, nggak butuh dana, nggak butuh waktu lama. Istighfar, astagfirullah. Makanya kalau misalkan masih bekerja ngelimi atau ngangkat, astagfirullah, astagfirullah. Jangan ngerasani orang ngangkat kayu memang wah, adanya itu ribet terus itu. Jadi lisan ini terbiasa dengan ungkapan-ungkapan yang malah tidak berfaedah, bahkan itu bisa menjadi dosa kita gitu loh. Catatan amal buruk itu malah semakin besar karena apa? Setiap kali kita aktivitas bekerja itu lisannya ini malah lebih sering lisan-lisan yang buruk, bahkan malah menyakiti orang lain. Beda dengan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wah masya Allah. Itu kalau misalkan sehari itu bisa 1000, kalikan pahala berapa itu? Makanya banyak orang yang nanti di akhirat itu kaget. Kagetnya apa? Ada orang yang kaget tiba-tiba dimasukkan ke dalam neraka gara-gara apa? Selama hidup di dunia dia itu merasa beramal soleh, tapi karena apa? Dia ngerasani, dia menghibah, akhirnya apa? Pahalanya hangus. Loh ya Allah, saya itu dulu itu melakukan banyak hal loh ya. Kenapa kok malah gak dihitung? Loh kamu itu ngerasani orang setiap hari kok 24 jam kamu itu ngerasani orang loh ya. Itu sudah overload itu kan gitu. Jadi pahalamu sithik malah dosanya akeh. Ya sudah kan gitu. Silakan masuk ke neraka. Sedangkan ada orang yang dia itu malah secara amaliyah di dunia itu nggak kelihatan besar, tapi tiba-tiba malah kaget, loh kenapa kok malah saya itu dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga. Dan ini salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada seseorang yang ditimbang di mizan ya, di mizan itu di hari penimbangan. Itu bahasa dosanya itu tumpukan kertasnya itu sampai mata itu lepas memandang ke atas, tinggi banget, kandel banget bahasanya itu. Wih, ini dosa iki ya Allah. Jadi timbangan dosa itu seberat itu, jadi tumpukan-tumpukan catatan dosanya itu besar dan tinggi, tebel. Sedangkan satu sisi amalannya itu nggak ada apa-apanya, bisa dikatakan jomplang. Akhirnya dia itu sudah berputus asa, aduh wassalam iki masuk neraka kayak gini. Cuma ternyata pada saat ditimbang itu, dari timbangan yang amal buruk ini sudah sangat tebal sekali, kemudian amal baiknya itu dicari itu memang nggak ada, cuma ada satu tok. Kalau bahasa kita itu kayak KTP, dimana KTP ini tulisannya adalah lafadz la ilaha illallah. Dia itu sudah, aduh nggak mungkin ini, tetap saya itu masuk neraka. Ternyata pada saat ditimbang kalimat la ilaha illallah dengan tumpukan dosa yang begitu berat, itu ternyata la ilaha illallah itu lebih berat daripada yang dosanya, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Kalimat la ilaha illallah saja itu bisa membuat dirinya masuk surga. Dan ini pilihan kita sebenarnya. Pengen masuk surga dengan mudah, ya silakan dengan amalan-amalan yang ringan. Istighfar, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Silakan bisa dimaksimalkan, dan itu menjadi salah satu kesempatan kita untuk mencari minimal saya itu punya spesialisasi amal, Pak. Nanti kalau misalkan ditanya di hadapan Allah, "Hei fulan, kamu dikasih waktu 60 tahun di dunia, amal apa yang kamu lakukan menjadi amal spesial?" Ya Allah, saya istighfar satu hari itu 1000 ya Allah. Dan itu bisa menjadi salah satu sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau misalkan dikasih kesempatan zikir, nggak mau, sholat sunnah nggak bisa, sedekah nggak mampu, sholat wajib keteteran, bahkan banyak bolongnya, terus mau masuk surga, bagaimana caranya Allah itu memberikan kesempatan kepada kita masuk surga kalau kita tidak memiliki amal spesial? Makanya Bapak Ibu semuanya, simpel sebenarnya. Kalau misalkan kita tuh memang ingin masuk surga dengan amalan-amalan yang tidak terlalu berat, tidak harus mengeluarkan biaya banyak, tidak harus mengeluarkan tenaga yang ekstra,
Tidak harus ceramah seperti ini kemudian kita baru mendapatkan pahala. Tapi ada amal-amal soleh yang memang secara ringan di lisan, kata Rasulullah, tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kalimatnya kata Rasulullah, lisannya di lisan itu ringan tapi di timbangan nanti di akhirat berat. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu simpel sekali. Dan yang terakhir, masih ada beberapa waktu yang nanti mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab ya. Pinginnya itu kita interaktif. Jadi kalau misalkan jenengan punya unek-unek, sampaikan saja. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab, kemudian bisa di-share bareng-bareng dengan teman-teman yang lain. Ya, terkait dengan penutup ya, sebelum saya tutup ada satu hal juga yang perlu saya sampaikan terkait dengan keadaan panjenengan ya, berkaitan dengan keluarga. Ini juga sama, yang ini sebenarnya itu nanti akan ada sesi khusus ya terkait dengan bagaimana hari ini kita tuh memaksimalkan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Rumusnya satu, kata salah satu ulama ya, samping Rasulullah itu juga sudah memberikan berbagai macam pemahaman-pemahaman terkait dengan dampak terkait dengan hubungan kita dengan orang tua, dengan kehidupan kita. Bahasa mudahnya, barang siapa yang hubungan kita dengan orang tua itu baik, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Dan ini menjadi rumus ternyata. Banyak orang yang hari ini banyak masalah di keluarganya, banyak permasalahan, musibah, bahkan sesuatu yang rumit dihadapinya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Itu karena apa? Buruknya hubungan dengan orang tua. Makanya hari ini yang masih punya orang tua adalah kesempatan kita itu untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kita, khususnya para bapak ya, yang ini juga sebagai salah satu materi baru bagi para ibu, bahwa berbaktinya seorang suami yang pertama itu bukan kepada istri, tapi kepada orang tuanya. Bedanya di situ. Kalau seseorang itu sudah menikah, laki-laki dan perempuan, bagi yang perempuan untuk berbaktinya setelah menikah itu adalah wajib kepada suami, bukan kepada orang tua. Jadi misalkan menikah kemudian lepas dengan orang tua, ikut dengan suami, maka kewajiban berbaktinya itu seorang istri itu kepada suami. Bahasanya apa? Surganya istri itu sudah berpindah dari orang tua kepada suami. Semakin taat kepada suami, kesempatan surga terbuka lebar. Tapi bagi seorang suami, walaupun dia itu sudah menikah, apalagi misalkan menikah 1, 2, 3, misalkan sampai 3 istri, tetap kewajiban berbaktinya itu kepada siapa? Orang tua. Dan istri nggak boleh cemburu. Ini yang terjadi terkadang hari ini. Ngertinya tuh, loh nikah dengan saya berarti saya yang utama toh mas, mosok memperhatikan ibu terus, bapak terus. Padahal secara syariat kewajiban utamanya itu tetap kepada orang tua, istri yang kedua. Dan itu nggak boleh protes. Makanya hari ini suami-suami yang, mohon maaf, bapak yang hari ini sudah menikah, sudah punya anak, kemudian melepaskan orang tua, tanggung jawab pada orang tua, perhatikan. Itu nanti akan berdampak buruk kepada keluarga kita. Maka hari ini yang harus dilakukan adalah tetap keutamanya kepada orang tua, dalam artian tidak harus kebutuhannya itu disokong semuanya, misalkan gajinya diberikan kepada orang tua semuanya, tidak. Ya, ada porsi. Kita tetap memperhatikan orang tua, tapi juga memperhatikan keluarga. Tapi orang tua lebih utama. Ya, orang tua lebih utama, khususnya ibu dan bapak dari seorang suami kita. Nah ini nanti pembahasan ini mudah-mudahan nanti bisa dilanjut lagi, karena memang ini hanya sebagai tambahan saja, bahwa hubungan kita dengan orang tua itu akan berdampak kepada hubungan kita dengan Allah, kemudian akan memudahkan urusan kita. Ini sudah saya rasakan betul. Semakin kita berbakti kepada orang tua, Allah mudahkan urusan kita. Allah permudah
aktivitas kita, bahkan Allah berkahi rezeki kita. Maka hari ini yang mungkin jarang berkomunikasi dengan orang tua, coba dekati lagi orang tua, sering komunikasi, misalkan jauh, sering telepon. Perhatian kita kepada orang tua itu akan menjadikan dampak kebaikan kita kepada kehidupan kita pribadi. Dan ini nanti dampaknya akan sama. Bahkan salah satu ulama menyampaikan Allah itu akan memberikan cash kepada kita terhadap perlakuan kita kepada orang tua. Kita baik terhadap orang tua kita, maka Allah akan memberikan cash, keturunan kita juga akan nanti baik kepada kita sebagai orang tua. Tapi kalau kita hari ini atau dulu pernah durhaka kepada orang tua, maka jangan harap anak-anak kita mau patuh kepada kita. Makanya kalau hari ini mohon maaf ada anak-anak kita yang suruh kok malah lawan sama kita, kembali kepada kita. Dulu mungkin saya memang sering lawan sama orang tua. Sampai ada salah satu kejadian di Timur Tengah ya, ada seorang bapak di pasar, kemudian didatangi oleh anaknya, tiba-tiba anaknya itu langsung menampar, tas. Dan ulama ini yang bercerita, saya melihat ada seorang bapak yang masih duduk di pasar, kemudian didatangi anaknya, kemudian ditampar dan diam. Jadi kalau pasar itu pak gitu ya, tapi bapaknya diam. Anaknya santai saja nampar bapaknya. Kemudian ulama ini tanya kepada sang bapak, "Wahai bapak, kenapa engkau itu diam pada saat anakmu itu menampar engkau?" kan itu. Apa jawabannya? "Wahai Syekh, kenapa saya diam? Karena dulu waktu saya kecil saya juga menampar bapak saya. Dibayar cash sama Allah. Dulu dia menampar bapaknya, hari ini dia ditampar sama anaknya, dan ini keturunan lagi. Kita berbaik kepada orang tua kita, maka anak kita pun akan berbuat baik kepada kita. Dan ini nyambung sampai nanti keturunan ke bawah. Semakin kita tuh berbuat baik kepada orang tua kita, maka keturunan kita ke bawah itu juga sama. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa meminta kepada Allah untuk senantiasa dibimbing. Karena pada saat kita itu hari ini lepas, tidak pernah dapat bimbingan, tidak pernah dapat nasihat, kita itu sama seperti kayak orang yang liar, bebas kemana-mana, tidak punya arah. Akhirnya pada saat nanti masuk ke neraka baru nyesel, kenapa dulu saya nggak mau ngaji, kenapa dulu saya nggak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Dan akhirnya penyesalan itu hanya sebatas penyesalan, tidak bisa dirubah lagi. Sedangkan hari ini kita masih ada kesempatan untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Mudah-mudahan itu yang perlu saya sampaikan. Monggo saya kembalikan ke pembawa acara, seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, mudah-mudahan bisa saya jawab. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.